konsentrasi kalium itu lebih kuat daripada gradien listrik. Ini menyebabkan ion kalium itu meninggalkan sel dan membawa muatan positif bersamanya. Nah, muatan negatif itu tertinggal di dalam sel karena ukurannya besar dan tidak dapat melewati membran. Lalu, perubahan gradien listriknya begini. Jadi, semakin banyak kalium yang meninggalkan sel, maka semakin besar gradien listrik yang terbentuk. Sisi luar membran itu menjadi lebih positif, sementara sisi dalam itu menjadi lebih negatif. Nah, gradien listrik ini mulai menarik kalium kembali ke dalam sel, melawan arah gerakan kalium yang disebabkan oleh gradien konsentrasi. Keseimbangan dinamiknya begini. Jadi, ketika kedua gaya menjadi seimbang, maka tidak ada lagi perpindahan neutron kalium, sehingga potensial membran pada titik ini disebut potensial keseimbangan kalium. Nah, meskipun gradien konsentrasi kalium itu tetap besar, gradien listrik yang berlawanan mengimbangi gerakan kalium, sehingga sistem itu mencapai keseimbangan dinamik. Nah, untuk kontras dengan patologinya begini. Ada yang namanya penyakit sindrom Andersen-Tawil, yaitu adanya mutasi KIR2.1. Lalu, kanal itu tidak berfungsi. Kemudian RMP itu tidak mendekati potensial keseimbangan kalium. Lalu terjadi yang namanya depolarisasi. Kemudian aritmia long QT tipe 7. Lalu ada lagi penyakit yang namanya asidosis metabolik, yaitu menurunkan aktivitas kanal kalium. Sehingga terjadi apa? Terjadi RMP itu menjauh dari potensial keseimbangan kalium. Lalu terjadi yang namanya aritmia. Nah, untuk refleksi sistemiknya begini. Jantung itu tidak hanya dipacu oleh listrik, tapi ditahan oleh potensial keseimbangan kalium sebagai penjaga agar tidak berdetak kacau. Intinya, ini menunjukkan bahwa potensial keseimbangan kalium adalah hasil interaksi antara dua gaya yang saling berlawanan. Ketiga, kenapa sih potensial keseimbangan kalium itu penting? Jadi, kenapa sih potensial keseimbangan kalium itu disebut sebagai fondasi bagi potensial membran istirahat? Karena potensial keseimbangan kalium adalah faktor utama yang menentukan potensial membran istirahat yang berkisar sekitar minus 70 mV pada sel saraf dan otot. Nah, nilai ini mendekati potensial keseimbangan kalium, yaitu minus 90 mV, sehingga kalium itu memainkan peran dominan dalam menstabilkan potensial membran. Kemudian, bagaimana sih potensial keseimbangan kalium itu mendukung fungsi sel saraf dan otot? Caranya, pada sel saraf, potensial keseimbangan kalium itu mempersiapkan sel untuk menghasilkan sinyal listrik ketika diperlukan. Pada sel otot, potensial ini memastikan sel siap untuk merespons rangsangan dengan cepat dan efisien. Lalu, apa sih yang terjadi jika potensial membran itu berubah jauh dari nilai potensial keseimbangan kalium? Nah, jika potensial membran itu berubah jauh dari nilai potensial keseimbangan kalium, maka sel itu dapat mengalami gangguan fungsional seperti kejang atau paralisis, karena ketidakseimbangan ion itu mengganggu kemampuan sel untuk menghasilkan sinyal listrik. Jadi, bayangkan sebuah gardu listrik yang memastikan aliran listrik itu tetap stabil. Nah, gardu ini memantau dan menyesuaikan aliran listrik agar tidak terjadi lonjakan atau pemadaman. Nah, dalam tubuh kita, potensial keseimbangan kalium adalah seperti gardu listrik ini yang memastikan stabilitas potensial membran. Untuk fondasi potensial membran istirahatnya begini. Jadi, potensial keseimbangan kalium adalah faktor utama yang menentukan